Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta channel dakwah kami yang dirahmati Allah, teman-teman sahabat-sahabati yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini berkat ma'unah Allah, berkat hidayah Allah, kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan yang masuk di komentar di konten sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang buah tangan jangan sampai menjadi penghalang kita untuk bersilaturahim, yang mana kadang-kadang memang terjadi di masyarakat. Ini fakta ya, kadang-kadang itu tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, dan itu kadang-kadang dibiasakan dan menjadi budaya. Yang asalnya budaya itu baik, tapi kelamaan budaya itu karena menjadi terpaksa melakukan tindakan seperti itu, sesuatu yang tidak dimiliki dipaksa untuk ada, kadang jadi problem di dalam Islam. Kemarin kita telah dibahas konten itu dengan selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi bekal kita dalam menata kehidupan dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat, para sahabat, pecinta dan pendukung dakwah kami yang dirahmati Allah, ada pertanyaan juga yang kedua yang menurut kami perlu kita pertegas dan perlu kita luruskan sebagai pijakan kita di dalam menjalankan syariat Islam. Karena ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah dan tidak ada kesulitan, la usra fihi, tidak ada kesulitan di dalam agama Islam, asalkan tahu kepada tata caranya, asalkan tahu kepada aturannya. Jadi tidak ada kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan satu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Bahkan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, bahwa Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan di dalam urusan agama kesulitan bagi kalian. Tapi terkadang karena kita tidak memahami ilmunya atau cara-caranya, terkadang kita menghukumi sesuatu tindakan yang dianggap benar, kadang-kadang itu masih dipersoalkan di dalam agama Islam. Seperti pertanyaan ini tentang tradisi yang sering terjadi di masyarakat ketika selesai Ramadan, di saat suasana silaturahim, ada yang namanya tradisi istilah saling memberi ampau atau istilah saling berikan uang amplop
kepada tamu-tamu, terutama kepada anak-anak yang kita bawa. Atau dalam bahasa yang lebih keren itu disebut dengan ontalan. Apalagi orang-orang yang bertunangan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu tidak ada istilahnya ampau, tidak ada istilahnya ontalan di dalam syariat Islam. Di dalam Islam itu ada namanya ajaran syariat. Di dalam syariat itu ada di dalam Islam ada syariat, kemudian di dalam syariat itu ada aturan-aturan. Dalam tradisi memberi dan menerima di dalam Islam adanya namanya hibah, memberikan sesuatu kepada orang lain karena dia tidak ada maksud sesuatu, tidak ada tujuan apa-apa, cuma memberikan. Maka hibah namanya. Di dalam agama Islam ada yang namanya sedekah. Sedekah itu artinya apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan ibtigha mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ingat, mengharapkan satu, ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya hadiah. Hadiah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain karena prestasinya. Karena dia menjuarai suatu festival atau suatu perlombaan, maka dia dapat juara 1, 2, dan 3, maka diberi hadiah oleh panitia. Itu juga pemberian. Kemudian ada yang keempat yang namanya riswah, sogok, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi, dan ya, mempengaruhi tujuannya atau mempengaruhi kebijakan yang dia miliki. Sogok. Kemudian kita kaji satu-satu. Hibah di dalam Islam itu boleh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niatan tidak ada apa-apa, tidak menginginkan pahala, tidak mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan sanjungan, dan itu hibah, boleh, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala karena niatnya hibah, tidak memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada niatan, cuma sekedar memberi, kasihan dan semacamnya. Itu hibah, boleh dalam Islam. Tapi konsekuensinya hibah itu tidak ada konsekuensinya, tidak harus membayar, tidak harus melunasi, karena pemberian. Sama dengan orang tua memberikan sesuatu kepada putra putrinya, itu namanya hibah, bukan waris, tapi hibah, memberikan sesuatu atau memberikan segenggam emas atau sepetak tanah kepada putra putrinya, niat hibah, selesai sudah, boleh dalam Islam dan tidak ada konsekuensi secara syariat. Kemudian kita kaji yang kedua yang namanya sedekah. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu karena murni karena Allah, semata-mata Allah. Jadi memberikan sesuatu pada orang lain niatnya adalah mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi hukumnya bagi orang yang bersedekah maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh, itu dan sangat dianjurkan. Kemudian hadiah. Hadiah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tidak karena apa-apa, tidak karena Allah, tidak karena Rasulullah, karena prestasi dia mendapatkan juara, maka kita tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena memang haknya dia, karena dia sebagai sang juara, maka diberi hadiah. Tidak ada konsekuensinya di dalam syariat, boleh. Kemudian yang keempat ada riswah, sogok, memberikan sesuatu pada orang lain bukan karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena prestasi, tapi ingin mempengaruhi. Contoh, dalam pemilihan dia seorang caleg umpamanya, dia beri uang pada orang lain agar mempengaruhi, agar orang lain itu mendukung dia atau mencoblos dia, maka riswah. Atau dia seorang yang memiliki kebijakan, kemudian ditanya oleh seseorang agar kebijakannya itu berubah, memihak pada dia walaupun salah, maka riswah, sogok. Apa konsekuensi hukumnya secara syariat? Haram, tidak dibolehkan dalam Islam.
Kemudian dari empat macam pemberian di dalam agama Islam. Jadi 3 yang pertama boleh, kemudian dari yang hibah, sedekah, hadiah itu boleh dengan konsekuensi yang telah sampaikan barusan. Kemudian ada riswah, tidak boleh. Jadi 1 tidak boleh. Kemudian bagaimana tradisi ampau, tradisi saling memberikan amplop, tradisi saling memberikan ontalan di dalam Islam, masuk kategori mana? Jadi kalau niatnya adalah memberikan sesuatu kepada orang tamu atau kepada putra-putrinya tamu yang kecil-kecil, rata-rata seperti itu di tradisi masyarakat. Niatnya panjenengan kita memberikan itu karena mengharapkan ridhonya Allah, berarti masuk sedekah, dapat pahala. Kalau tidak karena sesuatu, ya sekedar memberi, tradisi, ya hibah, boleh, tapi tidak berkonsekuensi, tidak dapat pahala. Kemudian kalau hadiah tidak mungkin, kalau sogok tidak mungkin. Kemudian yang mengganjal lagi perlu kita luruskan adalah bagaimana terkadang tradisi-tradisi memberikan amplop, memberikan ampau atau ontalan dalam bahasa kerennya itu kadang-kadang dicatat sama orang tuanya. Contoh, si A main kepada si B, si A membawa putranya 2, kemudian dia membawa buah oleh-oleh atau buah tangan seperti bahasan kemarin. Sepulang dari tuan rumah kadang-kadang putra-putri itu dikasih uang, itu sama ayahnya, lihat nak dapat berapa kemarin ontalannya, ampaunya, dihitung. Anak yang pertama dapat 20, anak kedua 20. Berarti kadang-kadang ketika si B nanti bertamu kepada si A, kemudian membawa putra-putrinya, maka dia harus membalas ontalannya, ampaunya dengan harga yang sama, harus 20. Jadi akad hutang piutang. Padahal kalau akad hutang piutang harus jelas akadnya dari awal, bahwa saya meminjamkan kepada kamu, iya saya pinjam, nanti saya akan kembalikan, boleh. Tapi terkadang ini yang menjadi permasalahan, problem di masyarakat. Ketika dia memberikan amplop, memberikan ontalan kepada putra-putri seorang yang bertamu padanya, dia tidak menghitung jumlah, sekedar bersedekah, silahkan. Terkadang yang paling banyak ketika dia putranya sendiri bertamu kepada orang lain, kemudian pulangnya tidak dikasih ampau, tidak kasih amplop, kadang dia hatinya muring-muring atau tidak ikhlas. Mesti dia bilang, nyesel saya, dulu saya waktu anaknya dia main ke rumah saya kasih ontalan 20-an, waktu anak saya main ke rumahnya dia tidak dikasih apa-apa. Waduh, tidak beres orang itu. Dan ini yang bermasalah. Yang asalnya menjadi sedekah yang karena Allah, akhirnya menjadi permasalahan, hilang pahala gara-gara tidak ikhlas. Oleh karena itu, marilah tradisi ampau, amplop, tradisi ontalan yang terjadi di masyarakat kita jangan sampai memberatkan. Punya oke, silahkan kita kasih kepada ponaan, saudara dan semacamnya, karena itu dianggap tradisi. Dan tradisi itu benar, memang tidak melanggar syariat, tapi jangan terpaksa, jangan merasa berat gara-gara itu. Yang kedua, jangan sampai diakad hutang. Jadi memberikan sesuatu yang murnilah karena Allah biar dapat pahala. Nanti ketika kita kembalikan putra kita tidak dapat apa, ya kita ikhlaskan. Walaupun kita niatnya adalah bersedekah, kita tidak mengharapkan balasan, kita cuma mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Kadang yang jadi masalah itu kadang-kadang begitu. Kita memberikan ke putranya itu 20, maka nanti ketika putra kita ke sana harus 20 juga. Dan itu yang jadi permasalahan, yang tidak benar dalam Islam. Dianggap akad hutang piutang, padahal akad hutang piutang tidak boleh seperti itu caranya. Harus benar, saya hutangkan atau saya menghutang sama kamu, oke, saya hutangkan. Kapan kamu kembalikan? Bulan depan. Harus seperti itu, jelas. Ini kan tidak sekedar memberi, tapi dalam hatinya nanti agrundul, hatinya ngongoan ketika tidak dibalas seperti itu. Itu yang menjadi problem. Oleh karena itu marilah kita jangan sampai tradisi-tradisi yang mengakar masyarakat kita itu membawa beban, justru merusak nilai-nilai tatanan Islam yang telah bagus. Oke, silakan sedekah, silakan, tapi jangan sampai menjadi beban dan menghutangkan para orang lain. Cukuplah menjadi sedekah yang pahalanya nanti bisa dipetik ketika kita di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat-sahabati,
pendukung channel kami dirahmati Allah. Demikian kajian kita pada hari ini tentang tradisi ontalan, tradisi ampau dan semacamnya. Mudah-mudahan besar manfaatnya, kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir penuh dengan kealpaan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya doakan semoga para pendukung, pencinta channel dakwah kami mudah-mudahan diberi rahmat, rizki yang halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan cepat pergi ke Baitullah haji ataupun umrah. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.